Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa salim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qada'ada. Wal ali wal ashabi man qada'ada. Kita bareng-bareng sholawat bareng. Sholli wa salim daiman ala mahada. Sholli wa salim daiman ala mahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ama baru yang saya hormatin pimpinan majelis yang ganteng Kiai Haji Abi Saima, ada Ustadz Blangkon Loreng, Bapak Mayor, ada Ustadz Cinta Jaga Cinta, ada Ustadz Oplet yang mau diturunkan dari panggung, ada Ustadz Pasha, juga Ustadz Nuryadi, dan juga ibu-ibu yang semuanya, bapak-bapak yang hadir semuanya, mudah-mudahan semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan yang hadir hari ini rizkinya lancar, keluarganya sakinah mawadah warahmah, utangnya lunas. Nanti kita doa bareng-bareng. Banyak hutangnya pasti. Hari ini sampai tengah malam berarti tempatnya waktu dimustajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memang dapat giliran bagian terakhir-terakhir. Tetapi satu yang terakhir ini kita doa kepada Allah, karena orang yang berdoa berjamaah ijabahnya sangat besar sekali. Bapak-bapak, yuk kita merapat kesini kemari semuanya, yang semuanya punya hajat, kita merapat. Sayang sekali sudah sampai tengah malam menunggu dakwah, tetapi tidak membawa bekal hikmah dari tausiah atau ilmu yang di sini. Sayang sekali, betul apa betul? Biar nanti pulang ke rumah hajatnya besok langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah teliti, kebetulan saya ngambil S3 saya Doktor Ilmu Al-Quran Tafsir bab zikir, membangun kecerdasan emosional dalam zikir menurut perspektif Al-Quran. Orang yang zikir berjamaah setelah diteliti yang betul-betul khusyuk mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak terhitung jam. Enggak terhitung jam. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan minimal hatinya tenang dulu. Ibu-ibu kita merapat ke depan. Yang belakang merapat yuk. Bapak yuk ngeriung maju ke depan, semuanya aja nggak apa-apa. Maju ke depan, jadi saya tidak perlu bersuara kencang, tetapi langsung menyentuh ke hati kita, munajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orangnya, itu entah jenderal, kiai, ustadz, memiliki hajat yang mungkin masih tertunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Mas bantu mic-nya bisa dinaikin dikit. Kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ijabah doa kita, karena orang yang zikir berjamaah malaikatnya Allah turun. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini tempat yang mustajab ini. Ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz Allah bahwasanya kita duduk bersama-sama zikir. Pak, Bu, Bapak maju yuk Pak.
Yang di teras Pak, yuk maju. Yang punya hajat, yang orang tuanya sudah di dalam kubur, waktunya kita kirim doa untuk orang tua kita. Ini orang tua kita mungkin yang di dalam kubur, kedinginan karena hujan, lupa akan mendoakan kita kepada orang tua kita. Waktunya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Siapapun, ibu, bapak, adik-adik, semuanya dimintain. Cepat ataupun lambat kita akan menghadap Allah Subhanahu. Di sini ada orang Jawa. Onten tiang Jawi napa mboten? Sing tiang Jawi tunjuk jari. Tiang Jawi pundi? Jawa. Niki mau Betawi kebuang-buang nih. Kalau ini bukan hadis riwayat, kalau setiap malam Jumat ini ruhnya orang tua kita, keluarga kita hadir minta doa, betul. Tetapi pulang nangis, nggak pernah dibacakan doa oleh anaknya, malah mainan gadget. Makanya tadi sholawatnya lanjutannya biasanya kalau orang Jawa, saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran sakalimah, lamun ra dikirimi banjur balik brebes mili mulih nang kuburan mangku tangan tetangisan. Artinya apa? Setiap malam Jumat ahli kubur pulang di rumah hanya minta doa, tapi keluarganya nggak mendoakan, nangis. Ini bukan hadis, tetapi untuk rujukan kita agar kita sebagai anak berbakti kepada orang tua kita. Kalau kita menjadi orang tua saat ini, tadi sudah agak rileks, saya agak sedikit tegang nih. Saya agak sedikit tegang, bawaan saya agak sedikit tegang. Karena sudah menyangkut doa, saya tidak mau bermain-main dengan bermain doa, karena doa di posisi di hadapan Allah ini paling mulia, dihormati. Ibu pernah lihat saya di televisi, pernah punya kasus, pernah saya di penjara. Kalau bukan karena Allah, saya nggak mungkin berdiri di sini. Betul. Karena bukan karena teman-teman saya yang mendoakan, nggak mungkin Allah membalikan telapak tangan. Setiap kali tempat doa, tujuan saya hanya untuk doa syiar jalan Allah. Saya dikabarin Ustadz Abu Isaimah hujan, insya Allah saya jalan. Siapa yang terhitung saat ini jumlahnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main. Ditulis oleh Allah, mengetuk pintu langitnya Allah. Saya pernah aksi 212, di sampingnya Ustadz Arifin Ilham, saya di barisan paling 2. Terakhir bareng berzikir bersama-sama mengetuk pintu langitnya Allah. Orang yang zikir berjamaah, hadis Imam Bukhari dan Muslim, malaikatnya turun mendengarkan doa rintihan dalam hati kita, langsung dibawa kepada Allah tanpa hijab langsung. Jadi saat ini yang punya anak yang belum sukses, doain. Bapak-bapak, ibu-ibu ini walinya Allah. Anak datang ke tempat kiai Habib sakti sekalipun, hebat sekalipun, Habib Umar bin Al-Hafiz menyampaikan, kamu datang ke tempat wali, 1000 wali sekalipun, walimu orang tuamu di rumah. Itu yang bisa mengetuk pintu langitnya Allah. Setiap manusia pernah mengalami kesalahan dalam dirinya. Manusia letaknya lupa, khilaf dan salah. Malaikat tempatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan tempatnya selalu mengajak maksiat. Ilahi la stulil firdau si ahla wala akwa ala naril jahi fahabali tau
ghafirudz dzambil. Ini sholawatnya Abu Nawas. Orangnya sering berbuat maksiat. Abu Nawas sering berbuat zina, minum minuman keras. Dibukakan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu. Akhirnya masuk surganya Allah. Ya Allah, aku bukanlah ahli surga, namun tak mampu menahan Ini Abu Nawas pada waktu bulan suci Ramadan merenung. Karena dia pernah menista agama Islam. Sering melakukan maksiat. Perbuatan maksiat apapun pernah dikerjakannya. Tetapi hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan hidayah, pegang teguh. Sudah memakai hijab, pegang teguh. Yang selalu ingat kepada Allah, pegang teguh. Saya pernah lepas, Bu. Saya nggak mau lepas lagi. Doakan mudah-mudahan istiqomah kita semuanya. Para ustadz-ustadz yang hadir diberikan hidayah oleh Allah, selalu istiqomah. Dikiranya orang kalau sudah dikenal itu enak. Ujiannya setannya pangkat jenderal sekalipun. Semakin terkenal semakin banyak godaannya. Saya pernah ngalamin. Makanya kalau saya disuruh masuk televisi agak-agak mau, nggak mau saya. Udah cukup aja sudah. Masalah kecil jadi gede. Kalau begitu kan enak, sudah kenal sama ustadz, kiai, tidak gampang. Yang belum tidak apa-apa terus. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikembalikan oleh Allah pelan-pelan. Niat. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Barang hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur sallallahu la ilaha illallah. Saat ini peringatan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Nanti kita sholawat kepada Rasulullah agar sampai tembus kepada Madinah, sampai ke Masjid Madinah Al Munawwarah, sampai ke Raudhah, ke makamnya Rasulullah. Rasulullah mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyertakan Rasulullah, kalau tangannya Rasulullah juga bersholawat mendoakan kita, Allah tidak akan menolak doa-doa kita, saudaraku, ibuku. Makanya kalau berdoa sholawat. Kita zikir bersama-sama, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini sibuk nyari kerjaan, bapak sampai mohon maaf janggutan sampai tua, sibuk nyari nafkah. Kapan zikirnya? Bisa dihitung zikir berjamaahnya. Bahkan mungkin gak bisa sempat karena sudah besok harus mikirin belanja, mikirin jajan anak. Dulu orang tua kita pun seperti itu, Pak. Ibu besok masak apa? Besok jajannya apa? Enggak sempat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai semeninggal orang tua kita pun kita enggak sadar. Kita bermuhasabah diri. Ibu saat ini bapak hidup nyaman, dihormatin orang, bahkan dicium tangannya oleh manusia yang di bawah kita. Berkat jasa siapa? Orang tua kita. Kadang kita lupa. Tetapi lidah kita ini pernah mencaci maki, menfitnah orang tua kita. Bahkan pelit kepada orang tua kita. Ibu kita pada waktu kecil, pada waktu kita masih kecil menyusui, pernah nggak diembargo nggak minum susu? Nggak usah minum saja. Ada nggak orang tua yang seperti itu? Itu ibu kita.
tetapi lidah kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bersama Rabbi firli warhamhuma. Mentang-mentang kita sudah dihormatin orang, ibu kita aja makan kita nggak perhatiin. Dulu pada waktu kita kecil, siapa yang memperhatikan makan kita? Apakah anak yang semacam seperti ini bisa dijamin masuk surganya Allah? Astagfirullah. Kalau kita pernah menyakiti hati orang tua kita, malam hari ini kita bermuhasabah. Ustadz, orang tua saya sudah di dalam kubur. Ingat wajah orang tua kita yang terakhir pada waktu itu dibungkus dengan kain kafan, yang hidungnya disumpal dengan kapas, yang wajahnya terakhir dingin. Ingat, wajah itulah yang berjuang untuk kalian hidup. Wajah itulah yang tengah malam menangis rindu kepada Allah, minta rizki kepada Allah, agar anak saya tetap makan, agar anak saya bisa sekolah ya Rob, agar anak saya tidak dikucilkan teman-temannya, tidak memiliki jajan. Pernahkah kita mengetuk hati kita sendiri? Sudah tua kita baru tahu, oh ya Allah, setelah dibentak anak kita yang sudah dewasa menangis begitu. Dulu kita pernah membentak, berarti orang tua kita dulu pernah menangis karena kita bentak. Lidah kita ini yang kurang ajar pernah membentak orang tua kita, mengucurkan air matanya. Allahu 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 anta rabbi, Allahu 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 anta rabbi. Bersama Allahu 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 anta rabbi, Allahu 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 anta rabbi. Bu, saat ini kita masih hidup, yang saat ini memiliki orang tua, bahkan kakak, bahkan adik yang sudah mendahului kita. Ingat terakhir kita buka puasa bersama. Buka puasa bersama pada waktu di bulan suci Ramadan. Saling berebutan makanan, saling berebutan minum air esnya. Momen itu tuh sudah hilang, saudaraku. Mereka saat ini merindukan. Saya terakhir kemarin setelah mimpin zikir, saya didatangin kakak saya yang sudah wafat. Seolah-olah nggak meninggal. Ya Allah, dia ketawa-tawa dikirimin hadiah Al-Fatihah. Kakak kita, orang tua kita melihat kita saat ini, kita kirimkan istighfar bersama-sama. Karena istighfar untuk para jenazah yang di dalam kubur meringankan kubur mereka, membuat mereka akan memberikan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita yang jasanya besar, ada kakek nenek kita yang besar pula diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mungkin bisa lampunya yang di ini bisa dimatikan panitia, atau bisa nggak dimatiin lampunya? Saya mau coba untuk diredupkan. Saya nggak mau hanya cuman pentas di sini. Saya ingin bermuhasabah, benar-benar muhasabah. Saya mau lampunya mati dulu. Ini diredupin saja lampunya. Mungkin syutingnya terganggu, nggak apa-apa. Ini momen yang sangat-sangat saya ingin juga baca doa. Karena saya juga memiliki hajat yang belum terlaksana dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya satu, kita mendoakan orang tua kita. Gelapnya saat ini masih gelap mungkin di dalam kubur, betul. Ini hanya gelap sementara untuk membantu kita lebih konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa diredupkan lampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Minta mic-nya dinaikin, Mas.